Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak KS. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak KS. Iya, mohon izin sesuai dengan jadwal yang kemarin sudah dibuat oleh kurikulum. Insya Allah hari Rabu depan saya akan observasi Bapak di kelas gitu. Siap Bapak, nanti Ya. di kelas TSM 2 Bapak, Baik. kebetulan kelas 10. Oke, mohon izin kira-kira persiapan Pak Leo untuk nanti kita observasi itu akan mengajar mata pelajaran apa, kemudian tujuan pembelajaran seperti apa Pak? Kebetulan yang seperti yang saya sampaikan 2 hari yang lalu ke Pak KS melalui Pak Kurikulum, itu sudah saya sampaikan modul ajarnya, sudah saya sampaikan perangkat ajarnya apa. Kemudian kalau kelas 10 TSM 2 itu kita masih di pembelajaran yang sifatnya dasar, jadi permainan dasar terkait dengan permainan bola besar. Nah, terus kira-kira dari nanti pelaksanaan yang akan Bapak rancang di kelas itu model pembelajaran yang akan digunakan seperti apa? Model pembelajaran yang ingin saya sampaikan di anak-anak itu supaya pembelajaran mendalam itu akan menggunakan discovery learning dengan berbagai macam model-model pendekatan yang insya Allah untuk anak-anak kita nanti, anak-anak kami di sekolah kita itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik sehingga ketika mereka hidup di masyarakat itu bisa menerapkan, jadi percaya dirinya dapat seperti itu. Nah, terkait dengan sarana prasarana nih Pak Leo ya, Bapak mungkin paham lah kita di sekolah yang baru itu saya lihat kan sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran Bapak ini belum kita cukupi. Nah, nanti inisiator Bapak sebagai seorang guru, kalau sarana prasarana belum mendukung untuk pembelajaran Bapak seperti apa nih, biar lebih efektif pembelajarannya? Alhamdulillah program Bapak di Kombel komunitas belajar di hari Jumat itu sangat baik sehingga MGM PP Jogja di sekolah itu sangat mendukung, artinya kami bisa berbagi terkait dengan bahan ajar maupun fasilitas, jadi insya Allah bisa dilaksanakan walaupun ada keterbatasan yang ada, kita memanfaatkan yang sudah dimiliki Bapak, nanti tinggal kita variasikan itu seperti itu. Terkait ini Pak Leo, mungkin kita kan tahu persis ya kelas 10 itu kondisi input kita hari ini tidak sesuai dengan harapan yang kemarin. Karena SPMB ini membuat anak-anak itu yang masuk di sekolah kita itu apa adanya. Betul. Kita tidak bisa menyeleksi gitu. Betul. Nah, kira-kira apakah Pak Leo sebagai guru Penjas ini sudah membuat pemetaan nih kira-kira di kelas 10 itu nanti anak yang cepat seperti apa, yang lambat seperti apa, dan treatmentnya itu apakah sudah dirancang nanti? Sudah, jadi kebetulan saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik, baik itu bagaimana materi yang pernah dilakukan maupun pola gerak yang pernah mereka dapatkan di sekolah sebelumnya. Jadi ketika nanti ke materi inti itu sudah berdasarkan pola siapa yang memang dia kompeten dan kinestetik atau dia audio atau dia visual itu sudah saya dapatkan ketika asesmen diagnostik sebelum saya menyerahkan modul ataupun perangkat ajar ke Bapak Wakil Kurikulum seperti itu. Ya, kemarin saya sudah membaca Pak ya perangkat ajaran Bapak berikan kepada Wakil Kurikulum, sudah masuk ke meja saya, sudah saya pelajari, ada beberapa hal yang mungkin sangat menarik itu. Jadi nanti saya mungkin akan menunggu di kelas kira-kira ada inovasi apa yang Bapak akan tampilkan di kelas, karena kalau melihat dari RPP ataupun modul ajaran Bapak ini sudah luar biasa sekali, semua sintaks sudah mencukupi, ya tinggal ada aplikasinya, semoga nanti bisa real kita dapatkan di kelas sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang ada di sintak yang Bapak bikin seperti itu. Kebetulan ada satu yang ABK Bapak. Oh iya, gitu. di TSM itu ada ABK, jadi mereka tingkat geraknya tuh kurang dan orang tuanya kebetulan sudah ketemu dengan saya, sudah ngobrol. Jadi mungkin dia nanti saya tugaskan ke bagian observer. Jadi kalau secara teori dia bisa, tetapi kalau gerak tidak bisa. Jadi nanti dia akan membantu saya di observasi. Baik Pak Leo, cukup ya mungkin di observasi ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat. Berarti jadi hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Pagi
pagi ada yang belum sholat subuh? Oh, ada yang belum? Oke, Pak Ayah ke musola dulu untuk melakukan sholat subuh ya. Kalau Pak, Mas, apa? Ya, begitu. Ayah sana. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana cara melempar dan menangkap. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya aktivitas kita nanti di luar sekolah maupun di masyarakat ketika dengan temennya melempar dan menangkap bola itu bisa efisien dan efektif. Efisien dan efektif itu bisa dalam bentuk bagaimana cara melempar dan menangkap itu anak-anak tidak timbul kelelahan. Jadi mengepaskan misalnya ya, lempar, tangkap. Jangan sampai nanti kita kaitkan dengan pembelajaran apa? Fisika ya, tentang apa? Tentang momentum bisa. Ya kan? Lempar tangkap, tentang grafik apa anak? Gravitasi. Jadi kalau lempar ke atas sudah tungguin saja anak-anak, nggak apa-apa sampai dia turun dekat baru ditangkap. Itu namanya efektif dan efisien. Seperti itu ya. Udah siap? Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan kemarin tentang asesmen diagnostik atau lebih dikenal dengan penilaian awal supaya Bapak bisa memilah nih. Misalnya kelompoknya Mas Dar itu kelompok yang memang sukanya melihat ya. Melihat. Nah, kelompoknya Mas Entis, Pak Entis itu senangnya audio mendengar gitu ya, yang melihat. Nah, ini yang di depan Bapak ini adalah kelompok yang suka bergerak. Jadi nanti dibagi 3, bagaimana anak-anak bisa menganalisis. Silakan 15 menit. Masing-masing sudah mendapatkan bola? Sudah? Ya, bola ditaruh di depan dada, silakan. Saling lempar tangkap dalam waktu 15 menit. Silakan lempar tangkap. Nah, itu sambil bahagia targetnya. Nah, bagaimana sudah melihat ini Pak Masda? Sudah melihat tadi secara visual apa yang dilakukan, seperti apa lempar tangkap bolanya? Bisa dijelaskan? Berdiri. Iya, jadi yang saya tangkap itu dari bola ya? Tekniknya itu masih acak-acak, Pak. Oke, makasih Pak ini Mas. Ya, Mas Nis. Kalau saya lihat sih memang bolanya banyak yang nggak ketangkap. Oh, gitu. Sama Cek Burhan aja pas mulu lagi. Oh, gitu. Nah, bagaimana tadi Cek Burhan lempar tangkapnya dengan siapa? Oh, itu Oh, dengan iya. Gantian. Gimana hasilnya? Karoroi wae, Pak. Oh, gitu. Oke, kalau kita simpulkan ya, hari ini aktivitas kita terkait dengan lempar tangkap bola itu akan mendukung anak-anak secara kontekstual nanti hidup di masyarakat ya. Bagaimana misalnya anak-anak nanti ada tetangganya yang bangun rumah dan sudah akan mendirikan atap ya. Proses pengapapan itu ada yang pakainya kan sesuai perintah KDM kan pakai genting ya. Nah, nanti bagaimana cara melemparnya itu gunakan teknik yang tadi. Bagaimana ketika Anda nanti posisi di atas, bagaimana cara menangkap? Nggak usah ke sini menangkapnya, tunggu aja nanti pada saat turun baru ditangkap. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Izin Bapak KS, itu mungkin ada beberapa kekurangan yang dari saya gitu, mohon nanti ada evaluasi untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak KS ya. Kemarin kita sudah mengamati ya, observasi Bapak pada saat memberikan pembelajaran di kelas Pak. Saya ucapkan terima kasih luar biasa, Bapak sudah bisa mengaplikasikan apa yang ada di RPP gitu ya. Cuman ada sedikit yang perlu untuk kita diskusikan Pak, terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan gitu. Nah, itu kan saya bagi dari 3 termen ya. Pertama di tahap pembukaan Pak. Nah, di tahap pembukaan itu kalau saya lihat mungkin perlu sedikit ada penambahan. Karena kan kita ada nilai dari sisi kanan. Nah,
kira-kira kalau menurut refleksi pribadi dari Bapak sendiri di tahap pembukaan itu ada kekurangan apa ya Pak yang menurut Bapak kemarin? Jadi memang ada sedikit apa ya kekurangannya pada saat kita memang memilah waktunya Bapak. Jadi saya sebenarnya sudah spill tuh bagaimana ketika saya mengingatkan ada salah satu siswa yang belum sholat subuh. Itu salah satu cara untuk tetap mengingatkan bahwa bagaimanapun aktivitas kita dalam kehidupan itu yang paling utama adalah beribadah dulu. Entah seperti apa penilaiannya, yang pasti saya berusaha seperti itu Bapak, dan insya Allah nanti saya lebih tekankan lagi, nanti menggeser mungkin Pak, geser waktunya untuk pendahuluannya itu ditambah mungkin waktunya. Kalau kemarin kan cuma 10 menit, jadi ketika ada yang bermasalah saya justru lebih banyak keserot waktunya di situ gitu. Jadi untuk yang lainnya malah berkurang. Mungkin itu mungkin Pak solusinya. Nah kemudian pada saat proses pelaksanaan Pak ya, tadi Bapak Serat sudah bagus sekali ada praktek ya, kemudian anak yang memang ABK tadi sudah diberikan porsi menjadi pengamat karena tidak mungkin untuk mengikuti aktivitas dengan lempar bola tadi seperti itu ya. Nah mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan di situ. Jadi pada saat anak-anak itu melakukan aktivitas itu, penjelasan real kemudian juga elaborasi yang Bapak lakukan kepada anak-anak itu ditambahkan sedikit gitu. Karena saya melihat kayaknya anak-anak itu cenderung menerima instruksi satu arah dari Bapak. Nah mungkin bisa ke depan itu anak-anak juga diberikan agar mereka itu ada tempat teman sebaya, saling diberikan arahan, saling bekerja sama di dalam tim yang mereka akan lakukan di lapangan seperti itu Pak ya, akan lebih bagus lagi. Ya Bapak. Kira-kira dari hasil yang kemarin sudah kita laksanakan, Bapak sudah punya refleksi sendiri, sudah bisa menilai kira-kira kekuatan Bapak di mana, kelemahan Bapak di mana. Nah, ada tindakan perbaikan ke depannya. Kira-kira untuk ke depannya nih Bapak mau melakukan proses pembelajaran seperti apa nih yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak? Jadi dari refleksi yang mungkin saya sendiri lakukan itu kira-kira kalau ring itu di antara 1 sampai 10 itu sudah 80 sih Pak, 80. Tapi dari siswanya sendiri tuh yang agak kurang, mungkin di atas 73 atau sampai 75, sehingga nanti saya coba saya secara sendiri pribadi naikkan 10% terkait juga apa yang tadi saya sampaikan ke Bapak, pembaharuannya seperti apa sehingga bisa naik. Terus Terima kasih sekali Pak Leo atas kerjasamanya, terus memberikan inspirasi buat teman-teman yang KMP dan juga buat anak-anak kita semua. Terima kasih, Bapak. Sukses selalu Pak Leo ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Sehat selalu Bapak. Oke, Assalamualaikum. Izin Bapak. Oke, silakan.